pasien usia 45 tahun dengan stroke perdarahan, dan ini kebetulan pecahnya di pusat batang otak. Di sini saat saya periksa itu juga kondisinya memang sudah sempat mulai hilang kesadaran. Yang kedua, secara agama baik Islam maupun non itu sama saja. Bukan kita dokter itu bukan menyembuhkan secara utama, kita sebagai perantara. Harus diingat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara kami yaitu Ngopi, Ngobrol Perkara Isu. Jadi teman-teman, Ngopi ini adalah salah satu proker dari kami yaitu dari bidang hikmah, di mana kita di sini nanti akan membahas beberapa kasus, yaitu adalah tentang terminal lucidity. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin belum mengerti apa itu terminal lucidity, terus kemudian apa sih itu sebenarnya yang terjadi seperti itu, mungkin nanti di sini kita akan membahas secara detail bersama dengan narasumber kami nanti, begitu ya teman-teman. Dan kami mungkin bagi teman-teman juga kalau misalkan belum mantengin dari Instagramnya kami yaitu IMMFKUAD, silahkan nanti dilihat di situ. Kami dari bidang hikmah sudah melakukan kajian sebelumnya sebelum kita melakukan podcast kali ini. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa dilihat di situ. Di situ sudah ada beberapa penjelasan mengenai terminal lucidity. Baik, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Sheila, apa kabar dok? Baik. Ya. Sebelumnya izin dokter saya bacakan CV singkat terlebih dahulu dari Dokter Sheila ini. Jadi Dokter Sheila merupakan dokter spesialis syaraf, di mana beliau praktek di beberapa rumah sakit ya teman-teman, yaitu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, kemudian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Jogja, dan juga di Rumah Sakit Queen Latifah Jogja. Beliau merupakan dokter lulusan FKUGM untuk S1-nya dan dari profesi dokternya yaitu pada tahun 2006, kemudian S2-nya yaitu di FKUGM juga pada tahun 2013. Dan untuk mengambil spesialis neurologi pada tahun 2013 di UGM juga. Baik dokter, untuk selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut dokter tentang mengenai apa sih sebenarnya terminal lucidity itu dan bagaimana mekanisme yang terjadi begitu ya, kita nanti akan menampilkan beberapa cuplikan video mengenai kejadian tersebut yang memang beberapa kerap viral begitu ya dokter di sosial media seperti di TikTok, kemudian di Instagram begitu ya. Saya izin putarkan ya. Oke, silakan. Baik dokter, itu tadi beberapa beberapa cuplikan yang terjadi begitu ya dok ya, dimana ketika seseorang itu yang awalnya tidak enak badan atau bahkan malah mengalami hal-hal yang kritis begitu, dan tiba-tiba beliaunya itu menjadi lebih sehat dan kemudian tiba-tiba tidak lama kemudian bisa menyebabkan kematian gitu dok. Nah, saya ingin tanya kepada dokter nih, mohon izin dok. Kalau dari dokter pribadi dok, sebenarnya apa sih dok terminal lucidity itu? Baik, terima kasih ya. Terminal lucidity atau istilah penyakit adalah terminal state ya, atau kondisi di mana suatu penyakit di akhir. Di akhir artinya apa? Artinya suatu penyakit yang sudah secara medis tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi baik terapi A sampai akhir itu tidak bisa sembuh lagi. Kemudian yang kedua, kita juga kondisi pasien ini kan bermacam-macam ya. Faktornya itu berbagai macam. Ada yang diabetes, tensi dan sebagainya. Ini kita juga perlu perhitungkan. Nah, terminal lucidity atau terminal kritis ini kondisi di mana benar-benar suatu pasien yang istilahnya butuh istilahnya kerjasama antara pasien dan
keluarga pasien tersebut. Begitu ya dok ya. Ya. Baik dokter. Ini saya mengambil juga dok kasus yang kemarin sempat kami lakukan kajian gitu ya dok ya. Itu ada beberapa kasus, sebentar dok saya bacakan kasusnya. Yaitu ketika seorang perempuan dok mengalami tumor otak usia 65 tahun. Orang ini sudah berminggu-minggu dok tidak sadarkan diri dan memang sudah dirawat di rumah sakit begitu ya dok. Kemudian tidak lama daripada itu beliaunya ini bangun, maksudnya sadar dan kemudian berbicara kepada keluarganya, memberikan pesan-pesan dan memberikan itu. Tidak lama kemudian dari kasus tersebut beliaunya ini meninggal begitu dok. Nah kalau misalkan dari medisnya nih dok, itu sebenarnya bagaimana dok itu penjelasannya dok? Baik, ini kondisi pasien yang kadang-kadang pasien ini begini, ada dua. Jadi kondisi pasien ini sebenarnya ada dua yang dia pahami. Yang pertama, pasien itu mengerti sekali kondisi penyakit yang dialami. Ya, itu yang dialami. Dia paling mengerti. Yang kedua, pasien istilahnya tidak tahu. Jadi tahunya hanya biasa saja, bukan suatu hal yang berat. Nah, kalau melihat cerita tadi yang pertama itu, pasien menderita umur 60 tahun sudah menderita tumor otak lama ya, dan dia sudah tahu nih ke depan nih, mungkin zaman sekarang lihat dari mana berita-berita yang lain itu bahwa sakit ini pasti akan meninggal. Nah, mungkin dia sudah merasa. Nah, ini kondisi di mana suatu hal yang benar-benar harus kita perhitungkan atau kita aware pada pasien seperti ini. Cuma memang ini kita dari segi medis itu sebenarnya ada dua. Dalam pengalaman saya sebagai dokter spesialis saraf, yang dimana kondisi pasien-pasien yang kritis itu sangat banyak ya, baik di ICU atau ICU dengan CO itu banyak. Nah, biasanya begini, biasanya ada pasien yang contoh misalnya seperti saya kemarin ada pasien dengan stroke perdarahan, ya, pasien usia 45 tahun dengan stroke perdarahan, dan ini kebetulan pecahnya di pusat batang otak, ya, pusat si pols atau di pusat batang otak, sentral kehidupan kita ya. Nah, di sini saat saya periksa itu juga kondisinya memang sudah sempat mulai hilang kesadaran. Di sini saya edukasi ke pasien. Nah, dalam pengalaman seperti ini, kadang-kadang kita juga harus perhitungkan kondisi pasien sebelumnya bagaimana. Perlu apa? Halo anamnesis. Halo anamnesis adalah kita bertanya kepada keluarga dari pasien tersebut. Misalnya begini, pasien ini modelnya pencemas atau enggak, atau kira-kira santai atau enggak. Nah, kita perlu sampaikan biasanya. Kita perlu edukasi ke keluarga pasien bahwa ini perlu saya sampaikan keadaan sebenarnya ke pasien atau tidak usah. Karena dari pengalaman banyak sekali yang kadang-kadang contoh yang pasien saya kemarin, oh ini tidak apa-apa, berarti saya sampaikan kondisi pasien bapak pecah pembuluh darah di batang otak dan memang butuh kondisi perawatan yang sangat cukup intensif, dan memang ke depan karena ini kita tahu di pusat batang otak, kita kemudian kita edukasi ke keluarganya. Jadi secara umum kita perlu sampaikan kondisi ke pasien, secara khusus kita edukasi ke keluarga bahwa nanti biasanya dari pengalaman medis saya sesuai CT scan dan begini-begini, ini nanti bapak tidak lama lagi atau saya meninggal. Nah, tapi biasanya dari pengalaman saya selalu edukasi ada dua sisi, mas. Ada dua sisi. Yang pertama biasanya sisi secara medis, kemudian sisi secara agama. Ini dari pengalaman saya selalu saya menerapkan dua hal ini. Saya selalu edukasi ke pasien-pasien yang kondisi terminal DTT atau bagaimana itu, saya selalu sampaikan bahwa misalnya Bu, ini kondisi pasien secara medis memang berat Bu ya, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kita harus ngomong apa adanya dan kita harus selalu mensupport positif ya, dan kita harus sampaikan apa adanya sesuai data, sesuai kondisi medis berat, dan mungkin secara medis tidak lama lagi kita tidak tahu Bu. Itu yang secara medis ya. Yang kedua secara agama atau secara agama baik Islam maupun non, itu sama saja.
kita semua percaya sama Allah ya, atau Tuhan yang di atas. Nah, selalu saya sampaikan yang kedua, edukasi kedua yaitu secara agama. Bu, meskipun secara medis berat, tapi kalau secara urusan nyawa itu urusan yang di atas. Urusan dia itu harus wajib kita lakukan. Baik agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua urusan nyawa yang di atas. Bukan kita dokter. Dokter itu bukan menyembuhkan secara utama, kita sebagai perantara. Harus diingat semuanya ya. Jadi kita edukasi, siapa tahu insya Allah atau mudah-mudahan ada mujizat nyawa di atas. Siapa tahu bapak atau ibu bisa kembali normal. Kita tidak pernah tahu ya. Tapi kita selalu edukasikan ke dua sisi. Baiklah. Nah, kemudian dok, dari pengalaman-pengalaman dokter tersebut dok, apakah memang pasti dok ketika si pasien itu mengalami terminal usia itu pasti meninggal gitu dok? Atau mungkin malah bahkan ada beberapa pengalaman dokter malah membaik atau malah mungkin sembuh begitu dok? Baik, terima kasih. Saya lulus spesialis tahun 2013 ya, sekarang 2024, berarti kurang lebih sudah 11 tahun saya jadi spesialis neurologi atau spesialis saraf. Dan di sini saya banyak sekali juga pengalaman pasien terminal lucidity atau terminal state, di mana kondisi pasien yang secara medis itu sudah berat. Tapi ada juga yang tadi Mas saya bilang tahu-tahu sembuh. Iya. Ada. Kalau saya tanya ada. Tapi mungkin berapa persennya mungkin nggak sebanyak yang tidak ada ya. Misal dari 10 yang meninggal 7, yang 3 ya itu bisa boleh. Itu yang tadi saya bilang mukjizat, atau kita tidak pernah tahu ya. Kita harus percaya itu karena kita sebagai umat beragama semua ya. Jadi pengalaman saya ada juga pasien cedera kepala berat, dia pos KLL, naik motor, fraktur maksila atau wajah, kemudian ada perdarahan di otak, dan ada fraktur patah di kaki. Jadi waktu itu kita rawat bersama. Jadi tim medis itu ada dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah ortopedik, dokter spesialis anestesi, dan penyakit dalam karena ada diabetesnya. Nah, pada saat itu kondisi memang benar-benar sudah secara medis berat. Tapi intinya kita harus sampaikan juga ke keluarga itu bahwa kita jangan seakan-akan langsung judge bahwa ini pasti meninggal. Kita nggak boleh bilang ini pasti meninggal, enggak. Kita sampaikan aja secara medis berat, tapi urusan nyawa yang di atas. Paham ya? Iya. Jadi beda. Iya. Ini secara medis berat tapi urusan nyawa di atas. Jadi kita semaksimal mungkin. Jadi pasien itu akan tahu, keluarga pasien juga akan tahu, kita akan semaksimal mungkin kita akan membantu pasien tersebut dengan tanpa, jadi keluarga hanya kita edukasi juga berdoa semaksimal. Jadi kita paham dari sisi agama, sisi medis semua bermain. Nah itu insya Allah kemarin itu juga waktu pasien itu membaik. Jadi dari yang koma itu bisa pulih menjadi hampir kesadaran penuh. Meskipun dengan waktu yang lama. Tapi memang waktu itu kita sudah sampaikan, Bu, ini kondisinya berat. Nah ini kita wawalan, bisa mungkin begitu. Iya. Nah ini kembali lagi ke tentang kajian kita ya dok. Di kemarin kita juga sudah mencari beberapa literatur gitu dok. Dan memang penelitiannya itu sangat sedikit dok. Apakah memang terminal lucidity ini itu bagaimana penjelasannya seperti itu dok? Karena ada beberapa akhirnya kita menyebutkan bahwasanya kita menemukan hipotesis sendiri dok, yaitu bahwasanya adanya lonjakan-lonjakan hormon begitu dok mengenainya. Yaitu ada hormon adrenalin dan juga ada hormon endorfin. Di mana si hormon adrenalin ini sendiri itu nantinya kan kalau misalkan kita berperang gitu ya dok ya, kita berperang kemudian kita sudah terluka berat dan sebagainya, itu dia akan melonjak untuk apa? Untuk kita supaya lebih berhati-hati supaya tidak terkena serangan kembali dan sebagainya. Nah kalau misalkan dari dokter sendiri dok, bagaimana pendapat dokter mengenai apakah memang ada kaitannya dok dengan hormon-hormon tersebut begitu dok? Baik, secara umum begini, pasien-pasien terminal state atau udah stadium akhir ya, contoh cancer, contoh stroke atau cancer dan metastase atau apa, kita akan menerapkan yaitu ada namanya terapi paliatif atau terapi yang ditujukan untuk pasien sendiri dan keluarga. Secara psikologis, secara agama, secara medis itu kita gabungkan. Artinya apa? Terapi paliatif itu kita
terapi yang mengkombinasikan supaya pasien itu kualitas hidupnya akan baik. Ya, jadi psikologisnya, jadi sekarang gini, pasien itu kalau kira-kira sakit terus ditakut-takuti itu tambah cemas nggak? Iya betul. Cemas, ya, cemas. Kalau senang berarti hormonnya apa ya naik? Endorfin. Ya, endorfinnya naik, berarti senang. Dari pengalaman saya selama ini, pasien itu kalau ditakut-takuti tambah stres. Ya nggak? Iya. Betul nggak? Ya. Apalagi kondisi pasien yang sudah terminal state itu kita tidak boleh, jangan sekali-sekali ngomong yang jelek-jelek. Iya. Pengalaman saya, kita kalau ngomong-ngomong yang agak kurang baik, kita komunikasikan dengan keluarga. Iya. Misalnya pasiennya ibu-ibu, ya, ini sudah terminal state cancer, sudah nyebar semua, sudah kemana-mana. Secara medis mungkin ya tinggal nunggu waktu, kita nggak pernah tahu. Nah, ini kita jangan ngomong ke depan pasien. Saya ada pasien pengalaman ini cancer payudara, udah bermetastase ke tulang semuanya, ya. Dan dia juga sering pusing, mungkin juga bisa mungkin bermetastase, kita nggak tahu. Nah, ini saya edukasikan bahwa kalau secara umum ke pasien kita ngomong yang seperti biasa, Bu, nggak apa-apa, insya Allah tetap baik gitu ya. Tapi kita ngomong ke keluarga apa adanya. Nah, ini senang. Pasien tuh kalau semangat, dia akan semangat. Sekarang logika aja, kalau pasien itu dikasih obat semahal apapun, sebagus apapun, tapi dia nggak senang, stres, kira-kira sembuh nggak? Enggak. Nah, disinilah terapi paliatif itu akan berperan. Jadi kita harus mengkomunikasikan pada pasien-pasien itu, psikologis pasien itu gimana dibuat senang, mau makan apa aja boleh. Seperti tadi yang pertama itu, Iya. mau makan apa aja boleh, padahal secara medis nggak boleh makan apa-apa. Nah, sekarang saya ambil contoh, ya. Ada pasien satu, pasien yang misalnya mohon maaf gagal ginjal stadium akhir dan mungkin memang berat dan cancer misalnya. Secara medis dia nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh makan apa-apa. Yang satu boleh makan apa-apa, tapi yang satu dengan pengobatan terapi, yang satu enggak. Kemudian yang kedua, kamu bapak ibu nggak boleh makan A, B, C, nggak boleh makan. Stres. Lah aku itu ngopo, aku pengen menikmati, masa orang itu gitu. Biasanya kayak gitu pasien, masa orang itu. Yang kedua, manut sama dokter bahwa saya oke, saya nggak makan. Tapi secara psikologis dia stres, lebih kualitas hidupnya mana? Lebih yang senang kan? Iya. Kita inginkan pasien itu meskipun terminal state itu ya kita meninggal dengan secara husnul khotimah secara muslim ya. Kalau yang lain monggo, tapi memang secara umum seperti itu. Kita dengan baik, dengan kualitas hidup yang baik, bukan dengan stres semuanya, begitu mungkin. Terima kasih dokter. Ya. Nah untuk selanjutnya dok, kita di sini sudah memfoto beberapa gitu dok, pertanyaan-pertanyaan di komen-komenan gitu ya dok ya. Kita langsung saja. Boleh. Nah ini contohnya seperti ini, bahwasanya ada seorang mbak di ICU sore harinya itu beliau itu sehat, bicaranya itu lancar, kemudian wajahnya itu tenang, terlihat seperti orang yang sehat, padahal sebenarnya itu memang stroke gitu dok. Kemudian beliau bilang tuh pengen pulang, kemudian saya sudah sehat, kata-katanya itu sangat jelas. Kemudian tidak lama daripada itu si mbahnya ini meninggal pada malam harinya, padahal di sorenya tuh sehat begitu. Nah ini salah satu contoh atau beberapa kasus yang memang bahwasanya terminal CDT ini sendiri memang masih menjadi misteri begitu dok. Maksudnya bagi orang awam yang memang belum tahu itu, kalau dari dokter pendapatnya bagaimana dok tipsnya begitu? Jadi begini ya, terminal CDT itu memang kondisi yang sangat-sangat, kita seperti tadi saya bilang, kondisi terminal state ini kalau pada pasien ini kan stroke ya, masuk ICU. Seperti kita tahu bahwa pasien-pasien di ICU itu sudah sangat membutuhkan obat-obatan atau yang intensif ya, intensive care istilahnya. Nah, kemudian dia secara psikologis dia minta pulang udah baik ya. Ya ini kita memang mungkin makannya literaturnya belum begitu banyak. Ya karena itu tadi masih misteri memang psikologisnya. Jadi secara umum kalau pasien senang, yang dituruti senang atau apapun yang dituruti itu akan menyebabkan kualitas hidup pasien itu baik, psikologisnya baik, itu insya Allah akan
memperbaiki kualitas hidup pasien itu. Nah seperti ini, meskipun maaf ya, meskipun sudah bilang pulang, mereka sudah pulang ya, Iya. tapi tahu-tahu malah meninggal. Iya. Tapi secara teori, secara umum ini saya katakan bahwa bapak ini meninggal secara dengan senang, karena tidak ada paksaan, tidak ada kok kamu di ICU lama enggak, karena dia seperti ini, karena dia mendapatkan dengan keinginannya sendiri. Iya. Ya, dan kita tahu bahwa usia tua itu banyak faktornya kompleks ya. Orang sehatnya meninggal bisa nggak tiba-tiba? Bisa. Orang sehat usia muda meninggal bisa ya. Iya. Kemarin kasus bulu tangkis Iya. 17 tahun. 17 tahun bulu tangkis muda meninggal. Nah, apalagi usia tua ini banyak faktor. Nah ini juga lagi ada di mana bapaknya ini sebelum hampir 3 bulan itu sempat sakit 2 minggu, tapi tiba-tiba sehat dan antar pulang kerja, ngobrol panjang banget sama si anaknya. Nah setelah daripada itu si bapaknya ini juga tiba-tiba meninggal. Mungkin ada lagi dok. Nah ini juga ada lagi dok. Sakit 3 bulan, kemudian beliau sehat dan jualan lagi. Kemudian ini diberikan contoh sebelum dia meninggal itu sempat mampir ke saudara-saudaranya, dan memang bahasanya itu memberikan seperti kenang-kenangan terakhir gitu, dan tidak lama dari itu meninggal begitu. Nah dokter, dari keseluruhan tadi kita sudah membahas tentang terminologi digital. Jadi kita sebagai umat muslim dok, sebagai tenaga medis dan sebagai umat muslim, memang baiknya di akhirnya tadi itu kita memang memberikan kesempatan begitu ya dok, Betul. untuk memberikan seperti mungkin pesan-pesan terakhir begitu, atau mungkin malah begini dok, maksud saya dari keluarganya begitu dok. Bagaimana dok kita sebagai keluarga ketika di posisi seperti itu dok? Apakah memang kita menuruti begitu ya dokter dari permintaan dari si pasien terakhir itu tadi? Baik, terima kasih. Mungkin ini bisa saya jawab sekaligus kayak pengalaman pribadi ya. Iya. Pengalaman pribadi almarhum ibu saya. Almarhum ibu saya waktu itu 2007 divonis menderita CA kolon ya. CA kolon. Nah, pada saat itu kondisi benar-benar secara medis memang ya sudah berat, dan waktu itu memang kondisi di mana harus kemo dan lain-lain sebagainya. Nah ini kondisi yang sangat, pasien itu akan memerlukan kondisi yang fit dan psikologis yang enak. Sekarang logika kalau dipaksa itu pasien nggak akan nyaman. Dan saya mengalami ibu saya waktu itu tidak akan nyaman. Nah di situ sebenarnya pada saat perjalanan pengobatan, ibu mau makan A, B, C, D itu kita turuti semua secara umum seperti itu. Karena kalau enggak ibu malah nggak mau makan. Iya. Jadi malah nggak mau makan secara umum, malah dalam kondisi tubuh malah kita akan terjadi kita nggak inginkan. Iya. Tapi dengan cerita kita sudah tahu prepare-nya dan semuanya kuriter, mungkin begitu. Jadi kasus-kasus seperti ini kita nggak pernah tahu. Kalau menurut saya tetap kita harus, selain itu tadi, pendekatan psikologis kita harus baik ke keluarga kita atau pasien, karena kita nggak pernah tahu. Sekali lagi, nyawa urusannya di atas ya. Secara medis kita sampaikan harus memang berat, tapi kita harus apapun ya, kita mungkin kalau secara medis tahu ya kondisi-kondisi ada bagaimana, tapi kita harus tahu bahwa ada di mana kondisi psikologis pasien itu yang mementingkan kualitas hidup. Lebih mana kualitas hidup baik atau panjang tapi nggak kualitas. Contoh, maaf ya, umur setelah didiagnosa sakit dia 5 tahun dengan pengobatan rutin, tapi tersisa dia terkapar di rumah, nggak bisa apa-apa, tapi bisa panjang 5 tahun dibanding 3 tahun tapi dia tidak, misalnya tidak pengobatan secara maksimal, tapi dia aktivitas biasa, bisa apapun lakukan, senang dia kemana-mana, itu dibanding mana. Jadi kualitas, makanya kembali ke terapi paliatif tadi, mungkin begitu. Baik, dokter, dari hasil diskusi kita pada kali ini, mungkin saya menyimpulkan gitu dari pendapat dokter. Baik, ketika memang pasien itu ini sudah masuk ke dalam fase terminal seperti ini, kita sebagai tenaga medis gitu ya, memang tidak bisa yang namanya mencegah ketika nyawa sudah ya memang di tangan yang maha kuasa gitu ya dokter. Kita sebagai tenaga medis hanya bisa memberikan pengobatan. Nah, untuk menyelamatkan nyawa memang bukan tugas kita, dan kita sebagai keluarga mungkin ketika berada di posisi seperti itu
bolehlah kita memberikan kesenangan-kesenangan terakhir bagi si pasien tersebut. Baik dokter, mungkin itu saja Baik. yang dapat. Baik, terima kasih. Ya, Ya. terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, Ya. ya mungkin cukup sekian teman-teman untuk podcast kita kali ini. Kita telah ngobrol mengenai apa itu teknologi CCTV, kemudian bagaimana kejadian dan sebagainya. Bagi teman-teman, setelah ini masih ada lanjutannya lagi. Tetap stay tune di kami.